Myanmar, yang juga dikenal sebagai Burma, adalah negara yang terletak di Asia Tenggara. Negara ini terkenal dengan sejarah yang kaya, lanskap yang beragam, dan budaya yang dinamis. Myanmar adalah tempat kelahiran kopi dan juga rumah bagi gunung tertinggi di Asia Tenggara. Dengan luas total sekitar 261.000 km persegi, Myanmar memiliki geografi yang bervariasi, termasuk dataran subur, pegunungan tinggi, dan garis pantai yang membentang lebih dari 1.200 km. Bagian tengah negara ini terdiri dari dataran besar yang dibentuk oleh Sungai Irrawaddy dan anak-anak sungainya. Dataran ini meliputi dua daerah utama, zona kering di tengah Myanmar dan Delta Irrawaddy di selatan. Delta Irrawaddy adalah daerah dataran rendah di mana Sungai Irrawaddy mengalir ke Laut Andaman. Daerah ini terkenal dengan hamparan padi yang luas yang mendominasi pertanian negara. Sementara itu, zona kering memiliki curah hujan yang lebih sedikit, tetapi masih mendukung pertumbuhan tanaman seperti kapas, gandum, dan kacang-kacangan. Di wilayah utara dan barat Myanmar, terdapat jajaran pegunungan yang megah. Pegunungan Rekain Yoma membentang dari utara ke selatan, memisahkan negara bagian Rekain di pesisir dari dataran tengah di barat laut. Perbukitan Chin juga terletak di sini, dengan puncak yang mencapai lebih dari 10.000 kaki. Puncak tertinggi di Myanmar dan juga di Asia Tenggara adalah Shabor Razi, yang memiliki ketinggian 19.295 kaki. Gunung-gunung penting lainnya termasuk Gamlang Razi dan Kabazi. Sungai-sungai besar, seperti Irrawaddy, mengalir dari pegunungan utara dan melintasi perbatasan Myanmar dengan Cina, memberikan kehidupan dan kesuburan bagi daerah sekitarnya. Bergabunglah dengan kami untuk menjelajahi kuil-kuil kuno, memahami sejarah kompleks Myanmar, dan menemukan kekayaan budaya negara yang menakjubkan ini. Myanmar adalah negara yang kaya akan keragaman etnis, rumah bagi lebih dari 100 kelompok etnis. Kelompok etnis mayoritas adalah Bamar, yang mewakili sekitar 60% dari total populasi 54 juta jiwa. Keragaman ini juga tercermin dalam berbagai bahasa yang digunakan dan beragam kepercayaan agama yang dipraktikkan di negara ini. Secara historis, suku Bamar telah mendiami daerah lembah Irrawaddy dan dataran tengah. Di sekitarnya, terdapat kelompok etnis utama lainnya seperti Shan di timur, Karen di tenggara, Rakhine di barat, Chin di barat laut, Mon di selatan, dan Kachin di utara. Meskipun Myanmar tidak memiliki agama resmi, sekitar 90% penduduknya beragama Buddha Theravada, yang memainkan peran penting dalam kehidupan spiritual dan budaya masyarakat. Selain itu, ada juga komunitas besar Kristen dan Islam. Beberapa etnis minoritas, seperti Chin dan Kachin, umumnya menganut agama Kristen, sedangkan masyarakat Rohingya dari etnis minoritas umumnya beragama Islam. Namun, mereka terkadang menghadapi kekerasan dan diskriminasi, meskipun hukum melindungi kebebasan beragama. Bahasa resmi di Myanmar adalah bahasa Burma, yang dituturkan oleh sekitar 2/3 penduduk. Means hello, good morning, Mingala, Nanek Kimba. Repeat again, Mingala, Nanek Kimba. Good afternoon, Mingala, Nele Kimba. Repeat again, Mingala, Nele Kimba. Good night, Mingala, Nyachamba. Again, Mingala, Nyachamba. Bahasa ini termasuk dalam keluarga bahasa Tibet-Burma dan menggunakan aksara uniknya sendiri. Selain itu, banyak bahasa Cino-Tibet lainnya digunakan oleh kelompok minoritas seperti Kachin dan Chin. Ada juga bahasa lain yang terwakili, seperti bahasa Karen yang termasuk dalam kelompok Tibet-Burma dan bahasa Mon yang termasuk dalam kelompok Austroasia. Banyak bahasa minoritas juga menggunakan alfabet Latin, dan bahasa Inggris banyak digunakan dalam bisnis dan pendidikan. Di sini, masyarakat sangat menghargai karma, yang berarti mereka percaya bahwa tindakan baik di kehidupan ini akan membawa pahala di kehidupan selanjutnya. Dan kehidupan sehari-hari mereka didedikasikan untuk praktik keagamaan dan menciptakan karma baik.
Myanmar kini berada di tengah perubahan besar. Setelah lama tertutup, negara ini mulai menyambut orang asing dan membuka perjalanan di dalam negeri. Saat Anda tiba, Anda disambut dengan senyuman ramah dari penduduk setempat. Mereka sangat terbuka dan bersahabat, membuat Anda merasa diterima. Di Myanmar, Anda akan menemukan keindahan yang menakjubkan, seperti stupa dan kuil yang megah. Salah satu tempat paling suci adalah pagoda yang dikabarkan memiliki lebih banyak emas daripada semua bank di Inggris. Selain itu, ada juga sebuah biara sederhana yang terletak di tepi danau, terkenal dengan patung Buddha yang dihiasi emas dan kaca yang indah. Danau tersebut memiliki ukuran yang sangat besar, menambah pesona tempat ini. Di negara bagian selatan Saun, terdapat banyak aliran sungai yang menjadi sumber kehidupan bagi penduduknya. Di sini, teknik penangkapan ikan yang unik telah ada selama berabad-abad, menggunakan satu biji dan jaring berbentuk kerucut. Sebagian besar penduduk lokal bekerja di kebun terapung di danau, menanam tomat dan berbagai sayuran. Salah satu tradisi yang menarik adalah penggunaan pasta putih bernama Tanaka, yang dioleskan di wajah sebagai tanda kecantikan dan juga berfungsi sebagai tabir surya. Ketika Anda melihat orang-orang dengan Tanaka di wajah mereka, Anda tahu Anda berada di Myanmar. Selain itu, penduduk setempat juga terkenal dengan kerajinan menenun. Mereka mengambil serat dari tanaman teratai dan menggabungkannya dengan sutra untuk membuat selendang yang indah. John State adalah satu-satunya tempat di dunia yang memproduksi tekstil dari serat teratai yang digunakan untuk jubah biarawan dan diwarnai dengan pewarna alami. Selendang yang dihasilkan memiliki pola yang menunjukkan apakah itu untuk pria atau wanita. Myanmar memiliki sejarah yang panjang dan kaya, mulai dari kerajaan kuno hingga masa kolonial Inggris dan kediktatoran militer yang dialaminya. Berikut adalah ringkasan sejarah penting Myanmar. Salah satu peradaban tertua di Myanmar adalah peradaban Kota Piu, yang berkembang pesat antara abad pertama SM hingga abad ke-9 Masehi. Orang-orang Mon mendirikan kerajaan seperti Thon dan Bago mulai abad ke-9 hingga akhir abad ke-13. Kebangkitan kerajaan Burma Pagan menandai pembentukan Kekaisaran Burma pertama yang menyatukan sebagian besar wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Myanmar. Namun, setelah keruntuhan Pagan, terjadi periode pembagian hingga pertengahan abad ke-18, ketika dinasti Konbaung berhasil menyatukan kembali sebagian besar Myanmar. Dinasti Konbaung terlibat dalam konflik dengan Inggris sehubungan dengan pengaruh kolonial mereka. Meskipun ada beberapa kemenangan awal, militer Konbaung tidak dapat mengatasi kekuatan militer Inggris. Inggris merebut Yangon selama Perang Inggris-Burma pertama pada tahun 1824. Dalam Perang Inggris-Burma kedua tahun 1852, Inggris mengambil alih semua wilayah Burma bagian bawah. Akhirnya, setelah Perang Inggris-Burma ketiga pada tahun 1885, Inggris menguasai Burma bagian atas dan seluruh negara Myanmar yang kemudian dikelola sebagai bagian dari India Britania. Pemerintahan kolonial membawa perubahan signifikan, mengganggu tradisi yang ada dan memperkenalkan ide-ide baru, tetapi juga mengembangkan ekonomi Myanmar melalui proyek-proyek infrastruktur. Myanmar secara damai memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948. Namun, pemerintahan demokratis yang terbentuk tidak stabil, dengan ketegangan etnis dan politik yang terus memicu masalah. Perubahan nama Burma menjadi Myanmar adalah langkah yang signifikan dalam sejarah negara tersebut. Nama Burma digunakan selama masa pemerintahan kolonial Inggris, dan pada tahun 1989, pemerintah militer Myanmar mengubah nama tersebut secara resmi menjadi Myanmar. Meskipun demikian, nama Burma masih sering digunakan dalam berbagai konteks, terutama oleh negara-negara Barat yang menolak untuk mengakui legitimasi pemerintahan militer yang ada. Pemerintahan baru di bawah nama Myanmar juga mengubah nama kota terbesar, dari Rangon menjadi Yangon, serta merencanakan pembangunan sebuah ibu kota baru yang disebut Naypyidaw pada tahun 2005. Naypyidaw dikenal karena infrastruktur modernnya, luasnya jalan raya, taman, dan landmark yang besar.
Meskipun memerlukan investasi yang besar, kota ini justru memiliki populasi yang relatif kecil, dengan sekitar 1 juta penduduk, dan seringkali tampak sepi dan seolah-olah tidak terisi, meskipun terdapat banyak hotel mewah. Sejak merdeka, Myanmar telah mengalami berbagai tantangan, termasuk pemerintahan militer yang berlangsung selama beberapa dekade. Situasi hak asasi manusia di Myanmar menjadi perhatian global, khususnya mengenai perlakuan terhadap komunitas Muslim Rohingya, yang telah mengalami penindasan dan kekerasan yang signifikan. Konflik internal di Myanmar, termasuk kekerasan terhadap minoritas seperti Muslim Rohingya, menjadi sorotan internasional. Penindasan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap komunitas Rohingya dianggap sebagai salah satu krisis kemanusiaan yang paling mendesak, yang menyebabkan banyak orang melarikan diri dan menjadi pengungsi. Sejak 2017, militer Myanmar telah melakukan operasi militer yang luas di negara bagian Rakhine yang mengakibatkan pembunuhan massal, pembakaran desa, dan pengusiran paksa. Diperkirakan sekitar 700.000 Rohingya melarikan diri ke Bangladesh, menjadikan mereka salah satu kelompok pengungsi terbesar di dunia. Banyak yang juga mencari perlindungan di negara-negara lain seperti Pakistan, Thailand, dan Arab Saudi. Kekejaman yang dialami oleh Rohingya sering dibandingkan dengan genosida, dan banyak pengamat internasional menganggap tindakan militer Myanmar sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Aung San Suu Kyi, yang sebelumnya dianggap sebagai simbol perjuangan demokrasi, menghadapi kritik tajam karena tidak mengutuk tindakan militer terhadap Rohingya dan karena kebijakan yang dianggap mendukung penindasan terhadap mereka. Pada tahun 2022, produk domestik bruto (PDB) Myanmar diperkirakan sekitar 62 miliar dolar menurut data Bank Dunia. Sektor pertanian menjadi bagian penting dari ekonomi Myanmar, mempekerjakan sekitar 70% dari angkatan kerja dan menyumbang 37% dari PDB. Beras adalah tanaman utama, dan Myanmar termasuk salah satu eksportir terbesar di dunia. Tanaman utama lainnya termasuk kacang-kacangan, tebu, dan jagung. Namun, sektor ini sangat bergantung pada lembah sungai Irrawaddy dan rentan terhadap bencana alam. Sektor industri menyumbang sekitar 35% dari PDB tetapi hanya mempekerjakan sekitar 9% dari tenaga kerja. Industri utama meliputi tekstil, farmasi, makanan olahan, bahan konstruksi, dan ekstraksi gas alam. Myanmar berusaha menarik investasi asing dalam manufaktur padat karya untuk tujuan ekspor. Sektor jasa telah tumbuh pesat, menyumbang sekitar 30% dari PDB, berkat reformasi yang memperbolehkan perkembangan bank swasta, perusahaan telekomunikasi, retail, perhotelan, dan layanan konsumen. Pariwisata juga meningkat tajam karena pembukaan politik yang menarik pengunjung ke tempat-tempat seperti Danau Inle. Politik di Myanmar juga sangat kompleks. Meskipun pemilihan umum dilaksanakan dan ada upaya untuk menunjukkan adanya demokrasi, banyak pengamat berpendapat bahwa situasi tersebut lebih bersifat simbolis. Kontrol militer tetap kuat dan banyak hak asasi manusia dilanggar. Ini menciptakan situasi di mana demokrasi berjalan dalam bayangan kekuasaan militer. Sejak tahun 2011, Myanmar mengalami transisi menuju pemerintahan sipil setelah beberapa dekade pemerintahan militer. Namun, meskipun ada harapan untuk reformasi, kekuasaan militer tetap berpengaruh dan terbatas. Situasi semakin memburuk setelah kudeta militer pada Februari 2021, yang menggulingkan pemerintahan yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi dan partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Kudeta ini memicu gelombang protes dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang menginginkan demokrasi dan hak asasi manusia. Namun, militer Myanmar yang dikenal sebagai Tatmadaw merespons dengan kekerasan yang brutal. Laporan menunjukkan bahwa lebih dari 1.000 orang tewas dalam aksi protes dan penangkapan, termasuk tentara yang tewas dalam bentrokan dengan kelompok pro-demokrasi. Setelah kudeta 2021, militer kembali mengambil alih kekuasaan penuh, menghapus semua reformasi yang telah dicapai selama pemerintahan sipil. Pemerintahan baru yang dibentuk oleh militer tidak melibatkan suara rakyat dan lebih bersifat otoriter, dengan penekanan pada kontrol dan kekuasaan militer. Situasi di Myanmar tetap tegang, dengan banyak warga yang terus berjuang untuk kebebasan dan keadilan, meskipun menghadapi risiko besar dari tindakan represif militer.
Di Myanmar, football atau bola tebu merupakan permainan tradisional yang cukup populer, di mana pemain berpartisipasi dalam kegiatan juggling yang menarik dengan bola. Dalam permainan ini, biasanya 6 orang membentuk lingkaran dan melakukan teknik juggling, yang menjadi salah satu hiburan sosial di masyarakat. Olahraga ini mencerminkan kebudayaan yang dinamis dan suka berinteraksi di antara warga. Pohon Paado adalah pohon nasional Myanmar, dan bunga dari pohon ini ditetapkan sebagai bunga nasional. Selain itu, burung merak abu-abu menjadi simbol hewan nasional yang dianggap mewakili keindahan dan kekayaan alam negara tersebut. Kebudayaan juga sangat terpengaruh oleh tradisi, terutama dalam hal pakaian, di mana masyarakat, baik pria maupun wanita, seringkali mengenakan lungi, kain tradisional yang dikenakan dengan bangga oleh semua kalangan, termasuk generasi muda. Etnis dan demografi di Myanmar cukup menarik, dengan rata-rata usia penduduk yang berkisar antara 28 hingga 30 tahun. Khususnya, Myanmar dikenal sebagai salah satu negara awal yang menemukan dan mengekspor minyak dan gas, dengan pengiriman pertama ke pasar global dimulai pada tahun 18.533. Saat ini, negara ini terus mengekspor gas ke negara-negara seperti Thailand, berkontribusi lebih jauh terhadap ekonomi nasional. Dalam aspek budaya, ada keunikan menarik yang terlihat dari kebiasaan masyarakat Myanmar. Di kebanyakan negara, gelang biasanya dikenakan di pergelangan tangan, tetapi di Myanmar, gelang dikenakan di leher oleh perempuan. Tradisi ini diyakini dapat meningkatkan kecantikan dan citra femininitas. Kami berharap Anda menikmati video pendek tentang kesan pertama. Jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan sampai jumpa di video berikutnya.